Saya harap ngambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi jangan abu-abu. Silakan tunjukkan saja sikapnya yang tegas. Apakah hari ini beliau berada di luar, apakah beliau hari ini ada di luar, di dalam. Tapi bukan hanya dalam bentuk statement saja, tapi juga bagaimana tadi, bukan sekedar sikap mendukung atau tidak mendukung, tetapi komunikasi juga kepada publik secara jelas. PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Pak Prabowo. Guntur Romli tuding barisan parpol yang nyinyiri sudutkan PDIP lagi dalam rangka ingin jadi cawapres 2029. Ada yang tanya apa motif parpol-parpol koalisi pemerintahan tiba-tiba nyinyirin PDI Perjuangan. PKB, Nasdem, PAN, Golkar, dan Demokrat motifnya terendus untuk kepentingan 2029. Mereka ingin menunjukkan loyalitas sebagai koalisi pemerintahan dengan menyerang PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai di luar pemerintahan. Mengamankan jatah kursi di kabinet, siapa tahu bisa menambah jatah kursi dan berebut bisa dipinang oleh Presiden Prabowo sebagai cawapresnya di tahun 2029. Siapa yang tidak tergiur hingga hari ini belum ada penantang serius Prabowo di 2029. Koalisinya sedang berebut jatah cawapres. Ketua Umum PKB, Golkar, PAN, dan Demokrat, dan mungkin kader Nasdem sedang berhalusinasi menjadi cawapresnya Prabowo di 2029. Paket Prabowo Gibran kemungkinan besar tidak akan lanjut. Faktanya tidak ada pasangan presiden dan wapres yang sama dalam dua periode. Zaman SBY dan Jokowi, bukti lainnya tidak ada satupun partai yang mendukung Prabowo Gibran dua periode kecuali Jokowi dan PSI. Mereka dukung Gibran bukan karena wapres yang kompeten mendampingi Prabowo, tapi karena alasan dinasti ambisi kekuasaan Jokowi. Gibran anaknya Jokowi, Ketua Umum PSI Kaisang adiknya Gibran, dan keduanya anak Jokowi. Faktor itu saja. Ketika Jokowi melontarkan Prabowo Gibran dua periode, PKB menolak. Dalihnya kemajuan, terlalu maju katanya, untuk membahas 2029. AHY Demokrat juga merespon serupa. Tapi itu hanya alasan, karena ketua-ketua parpol itu juga pengen menjadi cawapresnya Prabowo, bukan Gibran. Apakah mereka boleh bermimpi posisi itu? Boleh-boleh saja bermimpi. Yang tidak boleh mereka menjadikan PDI Perjuangan sebagai sasaran antara saja. Menyerang PDI Perjuangan hanya untuk menjilat tiket cawapres 2029. Menjijikkan. Juru bicara PDI Perjuangan, PDIP, Guntur Romli menuding barisan partai politik seperti Golkar, PAN, PKB, Demokrat, dan Nasdem tengah diorkestrasi untuk menyudutkan posisi politik PDIP di dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Guntur meyakini adanya instruksi terselubung kepada partai-partai tersebut dengan motif politik jangka panjang demi mengamankan kepentingan pada pemilu 2029 mendatang. Menurutnya, serangan verbal atau sikap menyinyiri PDIPE sengaja dilakukan sebagai cara menunjukkan loyalitas kepada penguasa. Motifnya terendus untuk kepentingan 2029. Mereka ingin menunjukkan loyalitas sebagai koalisi pemerintah, mengamankan jatah kursi di kabinet, dan siapa tahu bisa menambah jatah kursi, dan berebut bisa dipinang oleh Presiden Prabowo di 2029, ujar Guntur Romli. Guntur Romli menilai partai-partai koalisi saat ini sedang berebut pengaruh karena tergiur dengan posisi calon wakil presiden cawapres, pendamping Prabowo di 2029. Mengingat hingga hari ini belum muncul penantang serius bagi sang presiden petahana. Ia memprediksi paket kepemimpinan Prabowo Gibran kemungkinan besar tidak akan berlanjut ke periode kedua, berkaca pada sejarah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Joko Widodo, Jokowi, yang selalu berganti wakil presiden di periode kedua. Ketua Umum PKB, Golkar, PAN, dan Demokrat, dan mungkin kader Nasdem sedang berhalusinasi menjadi cawapresnya Prabowo di 2029. Mereka dukung Gibran dulu bukan karena wapres yang kompeten, tapi karena alasan dinasti ambisi kekuasaan Jokowi, kata Guntur secara belak-belakan. Lebih lanjut,
Guntur menilai beberapa parpol yang menilai permintaan Jokowi agar paket Prabowo Gibran lanjut 2 periode terlalu maju, kemajon. Menurutnya penolakan itu bukan karena alasan etika, melainkan karena para ketua parpol tersebut juga mengincar kursi yang sama, seperti Partai Demokrat, AHY, dan PKB, Muhaimin Iskandar. Guntur menegaskan, meskipun setiap partai politik memiliki hak untuk bermimpi dan mengincar posisi strategis di pemilu 2029, hal itu tidak boleh dilakukan dengan cara mendiskreditkan partai lain. Posisi itu boleh-boleh saja bermimpi. Yang tidak boleh, mereka menjadikan PDI Perjuangan sebagai sasaran antara saja. Menyerang PDI Perjuangan hanya untuk menjilat tiket Cawapres 2029. Menjijikkan, pungkasnya. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Praitno menilai sorotan dan kritik sejumlah partai koalisi pemerintah terhadap PDIP merupakan dinamika yang wajar dalam politik pasca Pilpres 2024. Menurutnya, hal tersebut risiko bagi partai politik yang kalah dalam Pilpres. Terlebih, PDIP tidak menegaskan posisi politiknya di dalam atau di luar pemerintah. Apa yang bisa dimaknai dari keroyokan 3 partai koalisi ini? Tentu karena PDIP kalah Pilpres dan tidak mau tegas gabung pemerintah. Begitulah nasib kalah Pilpres, digebuk dan ditinggal sendirian. Coba kalau PDIP menang Pilpres, mana berani ngeroyok, kata Adi. Adi menilai, di kalangan partai koalisi, PDIP dianggap kerap mengkritik pemerintah di tengah situasi yang sedang tidak mudah. Bagi 3 politisi partai koalisi itu, PDIP sepertinya dituding menari di atas penderitaan pemerintah saat ini, sambungnya. Meski demikian, Adi mengatakan, banyak pihak yang berharap PDIP sepenuhnya menjadi oposisi, mengingat kelompok kritis semakin lemah. PDIP punya DNA oposisi jitu seperti di era SBY, ujarnya. Adi juga mengatakan, banyak pihak berpendapat bahwa yang berhak mendesak PDIP menjadi oposisi adalah Gerindra. Banyak yang menegaskan bahwa yang berhak mendesak PDIP itu hanyalah Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres dan bos koalisi, ucap dia. Sebelumnya, Partai Golkar ikut menanggapi soal sikap dan posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan disorot oleh elit PKB. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa secara posisi PDIP memang tidak bergabung dalam pemerintahan. Namun, pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain. Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan, nanti rakyat yang menilai, ujar Sarmuji. Meski begitu, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghormati sikap dan posisi yang selama ini telah disampaikan PDIP. Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja, pungkasnya. Selain itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawait meminta PDIP memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jazilul, apabila memilih berada di luar pemerintahan, PDIP sebaiknya bersikap sebagai oposisi secara tegas dan tidak menunjukkan sikap yang menurutnya masih abu-abu.